Selamat pagi rekan semua. Apa kabar hari ini? Saya harap semua rekan-rekan dalam keadaan baik-baik dan sehat semua. Kali ini kita akan membahas tentang PMK nomor 61 tahun 2022 tentang PPN KMS atau kegiatan membangun sendiri. Latar belakangnya adalah seperti biasanya memberi kepastian hukum, mendorong peran serta dalam pembayaran PPN atas KMS, memberi kemudahan, memberi rasa keadilan, dan melaksanakan ketentuan pasal 16C dan pasal 16G huruf I Undang-Undang PPN. Dalam PMK 61 sistematikanya adalah pasal 1 tentang patuhan umum, pasal 2 ruang lingkup, pasal 3 penghitungan PPN-nya, pasal 4 saat dan tempat terutang, dan seterusnya. Apa sih ruang lingkup PPN KMS? Itu tentang apa yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri. Kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan bangunan lama seperti renovasi gitu ya, yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Jadi orang pribadi atau badan itu bukan sebagai kontraktor sipil atau bukan sebagai developer atau istilahnya tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain. Termasuk kegiatan membangun sendiri, kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi orang pribadi atau badan, namun PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Nah, dalam hal ini dapat dikecualikan dari kewajiban PPN atas KMS sepanjang memberikan data informasi paling sedikit adalah identitas dan alamat pihak lain yang membangun bangunan. Kriteria bangunan adalah konstruksi utama terdiri dari baik kayu, beton, atau pasangan batu bata gitu ya, tembok atau bahan sejenis, dan atau baja. Diperuntukkan bagi tempat tinggal seperti rumah gitu ya, atau tempat kegiatan usaha seperti ruko, rukan, dan luas keseluruhan paling sedikit adalah 200 meter persegi. Keseluruhan ini berarti semua yang ditempati maupun halamannya ya, keseluruhannya. Ini terutang PPN. Kemudian ruang lingkupnya KMS sekaligus ada yang bertahap. Yang model pertama ini adalah pembangunan sekaligus. Kalau model ketiga ini adalah dalam masa 2 tahun setelah tahap kedua dan 2 tahun setelah masa tahap kedua. Ini pembangunan bertahap dianggap satu kesatuan KMS. Kemudian yang model yang ketiga ini adalah tahap 1 selesai, kemudian dalam 2 tahun tahap 2, tapi tahap 2 ini lebih daripada 2 tahun, contoh 2 tahun 1 bulan gitu ya. Maka pembangunan tahap ini yang berikutnya dianggap satu kesatuan KMS yang terpisah gitu. Jadi saat terutang adalah saat mulai dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai. Saat mulai dibangun itu ya seperti saat menggali untuk pondasi gitu ya. Tempat terutang adalah tempat bangunan didirikan, di mana dia berdirikan, yaitu PPN itu terutang di lokasi di tempat bangunan didirikan. Penghitungan PPN-nya adalah tarifnya sekarang disebut dengan besaran tertentu adalah 20% tarif PPN kali DPP. Kemudian ini contoh perhitungannya. Pada bulan April Pak Budi membangun sebuah rumah dengan tempat tinggal pribadinya, luas seluruhnya adalah 200, berarti kena. Biaya-biaya yang dikeluarkan Pak Budi upaya membangun tersebut sampai dengan selesai bangunan tersebut adalah sebagai berikut: pembeli tanah sebesar 200 juta, untuk bahan bangunan 180 juta, dan upah mandor pekerja adalah 70 juta. Maka berapa PPN-nya terutang? Maka PPN-nya adalah tarifnya adalah 20% dikali 11% ini ya, efektifnya itu adalah 2,2 ya. Biaya tidak termasuk biaya pembelian tanah. Jadi yang dihitung adalah yang untuk bahan baku dan mandor pekerja saja. Jadi 180 juta ditambah 770 juta. Didapatkan dengan demikian PPN terutang KMS oleh Pak Budi adalah 20% dikali